sebelum kita memulai assembly, akan ada opening Mandarin yang super keren dari kelas 1, 2, dan 3. Kira-kira apa ya? Yuk kita lihat. Teman-teman semua dimohon untuk berdiri dan ikut bernyanyi. Selamat menonton. 有你就幸福，那是阳光的温度。爱是一双翅膀，陪我飞过山谷。有你就幸福，那是岁月的礼物。一个温暖拥抱，满满的幸福。有你就幸福。那是阳光的温度，爱是一双翅膀，陪我飞过山谷。有你就 Wah, keren ya performanya. Xie. Next kita akan melihat performance assembly 3 Argentina. Wow, gak sabar nih. Can you guess what? No. Then if you don't know, just watch. Okay, let's go. Wait, one, three. Happy watching, everyone! Alright, group. Matahari bersinar terang, seolah tersenyum senang walau panas. Menyengat kami tetap gembira. Jauh dan bergerak riang seiring dengan nafasku. Bebas berlari, berkencana bersama kawan tersayang. Betapa bahagianya mendapatkan teman senangnya. Betapa bahagianya menikmati hari bersama. Di pagi yang cerah, Sherina dan kawan-kawan sedang asik bermain di sebuah tanah lapang. Teman-teman, aku pulang dulu ya. Iya, Sherina. Sesampainya di depan rumah, Sherina pun memanggil ibunya untuk membukakan pintu dan segera masuk ke dalam rumah. Anak papa udah pulang. Anak mama kok kecut banget sih? Gak apa-apa kecut, asal aku bukan pengecut. Ganti baju dulu, Sherina. Papa sama mama pengen bicara sama kamu. Setelah Sherina mengganti pakaian, Sherina pun langsung duduk di hadapan mama dan papanya. Jadi mama sama papa mau ngomong apa ke aku? Jadi gini, kita mulai besok sudah pindah ke Bandung untuk mengelola tanah perkebunan teman papa. Hah? Di Bandung? Bukan di Jakarta? Aku nggak mau, Ma. Aku nggak mau pindah. Sherina, Sudah apa? Biarkan dia sendiri dulu. Sherina pun merenung karena tidak ingin perpindahan dirinya ke Bandung. Hatiku sedih,
Sherina berkumpul dan berpelukan sebelum Sherina pindah ke Bandung. Selama perjalanan, Mama dan Papa Sherina menceritakan betapa indahnya kota Bandung. Namun Sherina tidak menanggapinya. Setelah melewati berbagai wisata di Bandung, Sherina pun mulai takjub dengan keadaan kota Bandung. Lanjut cerita di sekolah, ketika Muri sedang piket membersihkan kelas, datanglah Sadam dan kawan-kawan. Sadam dan kawan-kawan itu terkenal dengan sifat jahilnya. Oleh karena itu, dia punya ide kejahilan untuk seorang temannya. Pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Ada apa sih kalian? Kepo kamu. Kalian ini. Astagfirullah Faris. Anak-anak, siapa yang buat Faris begitu? Icang, Bu. Nah, kamu yang menaruh Faris di situ. Bukan saya, Bu. Tadi dia naik sendiri, Bu. Ya kali saya yang suruh. Sudah. Sekarang Ican bantu Faris. Iya, Bu. Hari ini kita kedatangan murid baru, namanya Sherina. Baik Sherina, tulis namamu di papan tulis. Bisa? Bisa, Bu. Kemudian Sherina pun menulis namanya. Baik Sherina, A-nya itu apa ya? Ayam. Bel istirahat pun berbunyi. Kamu gak ke kantin, Sher? Di sini aja deh. Kamu takut sama Sadam ya? Enggak juga. Iya, Sherina. Sebenarnya hak di nama kamu itu apa sih? A-nya itu Afifah, itu dari nama keluarga papaku. Anak ayam, sana cari beras. Biarin aja, Sher. Saya memang gitu. Kalau diladenin makin jadi. Sadam pernah masukin kata ke tas aku. Aku pernah harus pulang jam 9 pagi karena Sadam mengolesi saus di bangkuku. Tadi itu yang ketiga kalinya dia taruh aku di atas lemari. Emang gak ada yang berani lawan dia? Kingnya Sadam kan sukanya main kasar. Mana ada yang berani lawan dia? Kalau aku bilang sih, orang kaya Sadam jangan dilawan. Berurusan sama dia gak enak, dijahatin mulu. Jadi kita masih temenan sama dia walaupun dia kasar gitu. Emang kalau kamu jadi aku, kamu mau apa? Ya lawan dong. Hah? Emang kamu berani ya sama dia? Badan doang gede, tapi beraninya sama anak kecil. Gak level kali. Dah, ini orang berani amat ya. Itu tandanya dia suka sama kamu, Dam. Hahaha. Yang bener saja kamu, Dum. Sini kalau berani. Dia pikir dia yang paling hebat,
istirahat pun berakhir. Lalu anak-anak pun masuk ke kelasnya. Anak-anak pasti sudah mendengar pengumuman bahwa kita akan libur selama 3 hari berturut-turut. Tapi paling lambat hari Rabu yang akan datang kalian harus mengumpulkan sebuah karangan yang menceritakan tentang pengalaman menarik kalian selama liburan panjang tadi. Keesokan harinya, Sherina dan keluarganya mengunjungi vilanya Pak Ardi Wilaga karena undangannya. Pada saat itu bertemulah Bu Ardi Wilaga dengan Natasha. Ibu. Natasha. Sebelum saya kembali ke Jakarta, saya mau menawarkan sekali lagi kepada ibu untuk mungkin ibu ingin menjual perkebunan ini kepada saya. Aduh Natasha, nanti kalau perkebunan ini saya jual, lalu kami hidup dari mana? Tanah perkebunan ini kan sudah turun-menurun milik keluarga suami saya. Ya udah, aku pergi dulu ya. Semoga kamu berubah pikiran. Bye. Setelah Sherina dan keluarganya sampai di villa, mereka langsung bertemu dengan Pak Ardi Wilaga dan Bu Ardi Wilaga. Namun Sherina menatap sinis dengan Bu Natasha. Sherina, jangan menatap orang seperti itu. Emang kenapa, Ma? Ya nggak boleh, karena itu nggak sopan. Ayo sini masuk dulu, kita duduk di ruang tamu. Mereka pun pindah menuju ruang tamu. Sebentar ya, saya panggil Yayang dulu. Dia emang susah anaknya. Ini loh, dia sekelas sama kamu kan? Katanya dia sekelas sama kamu. Sekelas sama aku? Siapa Om? Ini loh anaknya. Ayo sapa teman kamu Yang. Hah? Yayang. Kemudian Sherina dan Sadam bermain bersama tapi saling diam. Sherina, aku punya tantangan. Gimana kalau besok kita dulu-duluan sampai sana? Oke, aku terima. Keesokan pagi, Sherina dan Sadam pun menyiapkan barang-barang yang diperlukan. Lalu tanpa sengaja Sherina melihat Ibu Ardi Wilaga sedang menyiapkan barang-barang Sadam untuk menuju hutan. Sadam, jangan jauh-jauh dari Pandang. Kalau kamu haus atau lapar, minta sama Pandang. Jangan jajan sembarangan ya. Sadam gak mau kalau Pak Endang ikut mah. Boska kan jauh Yang. Kalau kena pilek gimana? Kalau asmanya kamu gimana? Ya udah, Pak Endang gak ikut. Tapi nggak usah pergi ke Boska, itu terlalu jauh. Mending kamu keliling perkebunan kita saja. Sadam pun ketahuan oleh Sherina bahwa dia anak mama yang kemana-mana selalu butuh perhatiannya. Pada saat di hutan, Sadam berjalan cepat sehingga meninggalkan Sherina. Tungguin dong, Dam. Sadam, 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 kamu di mana? Kesasar gak ya? Loh, ternyata Neneng di sini dari tadi saya cariin. Emang Om siapa? Saya Tamastur. Saya ini pegawai Pak Ardi Wilaga, ayah Sadam. Saya disuruh Sadam untuk mencari si Eneng. Hayu. Emang Sadam di mana Om? Ada di rumah saya, lagi istirahat. Kemudian Sherina pun diajak oleh penculik dan Sherina mengikutinya dari belakang. Sesampainya Sherina di atas bukit, Sadam yang berada di dalam mobil pun berteriak kepada Sherina untuk melarikan diri. Sherina, lari! Awas ular! Hei, ya kabur bos. Ya udah kejar dong. Sherina mendengar percakapan para penculik. Gimana kalau kita culik anak ini dan kita minta tebusannya? Kita bisa jadi orang kaya. Wah, boleh tuh. Duh, Yayang kemana ya? Kok belum pulang-pulang? Sherina
Mereka kan tadi izin ke bos, Kak. Karena aku nggak izinin, siapa tahu mereka di sana. Sudah, tenang dulu. Lebih baik kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Apa sebaiknya kita telepon polisi saja? Gak bisa dong, Bu. Tapi kan kita menelpon polisi untuk Sherina, bukan untuk melepaskan Saddam. Saddam biarkan saja keluar dengan cara sendiri kalau mereka tidak mau menelpon polisi. Tapi jelas-jelas dia ini pergi bersama Saddam. Sekarang Saddam diculik dan Sherina ikut-ikut gak pulang. Itu berarti mereka pun bersama terus. Saya punya cara, minta tolong saja sama Sus Natasha. Minta tolong gimana? Kita jual tanah perkebunan untuk menebus para penculik itu. Perkebunan kita itu adalah hidup mati kita, dan itu harus dipertahankan untuk anak-anak kita. Tak lama kemudian setelah berdebat dengan Pak Adi Wilaga, Bu Adi Wilaga pun menelpon Sus Natasha. Tak lama kemudian, Natasha menghampiri Kertara Jasa. Hai Natasha, bagaimana? Barusan Adi Wilaga menelpon saya. Dia bercerita anaknya diculik. Lalu mereka butuh uang untuk tebusan. Dan akhirnya mereka mau menjual perkebunan mereka ke aku. Dan kita juga. Oke, kita persiapkan pertunjukan biar semua orang tahu siapa kita. Namaku Kertara Jasa, oh tiada tandingannya. Aku yang paling berkuasa, semua orang tunduk padaku. Semua orang tunduk padaku. Dengan mengendap-endap, Sherina pun menghampiri Saddam dan sambil melepaskan ikatan-ikatan pada Saddam. Kita harus segera mencari pertolongan, tetapi di sini tidak ada penduduk. Aku tahu sebuah tempat, Apa itu? tempat teropong bintang, bos, Kak. Wow, begini dalamnya. Pasti ada orang. Ngapain orang malam-malam di sini? Masa neropong bintang siang-siang? Taunya kalau ada orang tuh gimana? Orang yang kerja lagi keluar. Kok sepi banget sih? Neropong bintang mau rame-rame, sendirian juga bisa. Kalau nggak ada orang, pasti rumah ini tertutup dan nggak ada mesin yang jalan. Mesin apaan? Mesin buat menggunakan teropong itu. Kamu kok tahu banyak soal yang kayak gitu sih? Kalau aku sedih, aku suka duduk di luar ngeliatin bintang-bintang. Biasanya aku ngerasa lebih baik. Itu sebabnya aku ingin tahu banyak soal bintang. Lihat, itu bintangnya yang paling gede. Itu bukan bintang, tapi itu planet. Emang bedanya apaan? Kalau bintang itu kayak matahari yang bisa memancarkan sinar. Kalau planet ya kayak bumi, terang tapi karena terkena pancaran sinar matahari. Kemudian mereka tidur. Pada keesok harinya mereka bangun. Saddam, kamu di mana? Aku di sini. Kamu kenapa? Aku punya penyakit asma. Berarti kamu butuh dokter. Sebentar ya. Kemudian para penculik menemukan sebuah jejak berupa permen coklat dan mereka pun mengikutinya.
Lanjut cerita ketika Sherina ingin keluar pintunya terkunci. Tolong! 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 Pada saat melihat keluar, Sherina melihat sekelompok penculik yang menculik Sadam dengan kaget. Dam, ayo pergi, ada penculik yang kemarin. Aku nggak bisa lari, Sherina. Ya udah, aku bantu. Aku nggak bisa, Sherina. Ayo Dam, pasti kita bisa. Udah, kamu gak usah mikirin aku. Nanti kamu kabur dari jalan belakang dan cari tukang sayur. Mereka kenal ayahku. Maafin aku ya Dam. Aku juga minta maaf ya. Sadam, tasku Dam. Sherina berteriak terlalu keras sehingga sekelompok penculik terdengar. Wih, suara apa itu? Itu di bos Kak. Kemudian Sherina berlari dengan kencang ke rumah Pardi Wilaga dan kebetulan Natasha juga ada di sana. Kenapa hal ini harus terjadi? Sudahlah Bu, Ibu harus menerima semua ini. Sekarang yang penting Ibu sudah membuat jalan keluar dengan mengambil keputusan ini. Kalau tidak ada Sis Natasha, saya tidak tahu lagi harus minta tolong sama siapa. Saya ini kebetulan saja bisa menolong. Kita akan sama-sama menghitung setelah menandatangani surat jual beli. Maaf, akte tanah perkebunan Pak Ardi Wilaga. Silakan Bapak tanda tangan di sini untuk menyatakan bahwa Bapak telah resmi menjual tanah dan perkebunan Bapak kepada saya. Saya tidak pernah menyangka kalau akan seperti ini. Jangan berpikir seperti itu, Pak. Yang penting putra Bapak selamat. Kemudian mereka mendengar suara Sherina yang sedang memanggil Ibu Darmawan. Ibu! 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 Kamu gak apa-apa kan? Sadam mana? Om, kemarin kita diculik Om. Sadam masih di Boska gara-gara yang namanya Kertarajasa Om. Nih baca. Kamu telah membuat perjanjian dengan Kertarajasa. Kemudian sekelompok penculik itu ditangkap oleh polisi, termasuk Kertarajasa dan Natasha. Akhirnya karena aku tangkap, ayo kita Bu. Enggak, saya nggak tahu, saya nggak salah. Dan semuanya kembali seperti biasanya. Hey Dam, mau tahu gak caranya kurangin stres? Kamu bayar utang, minta maaf sama temen yang kamu pernah nakalin. Oh itu, aku minta maaf ya, Sher. Dan satu lagi, buka ya. Ternyata isinya rok Sherina yang penuh dengan permen karet akibat ulah Sadam. Kali-kali nyuci baju gak apa-apa kan Dam? Liburan pun usai, saatnya kembali ke sekolah dan menyelesaikan tugas yang ibu guru pernah berikan. Pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Ibu sudah membaca karangan kalian yang sudah kalian bikin. Tapi Ibu Guru punya pertanyaan buat Sherina dan Sadam. Kenapa karangan kalian tuh sama ya? Kita liburannya bersama-sama Bu. Sebentar. Berarti Sherina dan Sadam sudah baikan ya? Sudah, Bu. Sudah minta maaf belum sama teman-teman yang kamu pernah jahilin? Belum, Bu. Ayo Sadam, Icang, dan Dudung minta maaf ke teman-temannya. Setiap manusia di dunia pasti punya kesalahan, tapi hanya
watching. Thank you for watching, everyone. Yeah, I hope you enjoy it because we spend a lot of time to do this. So Thank you. please, I hope you enjoy our show. Thank you, friends, to watch the story. Why, that's all, folks. See you next time. See you next time, friends. Semuanya. Oke, terima kasih teman-teman. Itu dia persembahan dari 3 hari Argentina. Tepuk tangannya mana dong? Yeay, terima kasih. Terima kasih semuanya. Bahagianya punya banyak teman, betapa senangnya, betapa bahagianya dapat saling menyayangi. Gimana latihan untuk persiapan semblingan, Harem? Ya, capek sih, tapi seru juga. Senang nggak? Senang banget. Dan ini, this is pain and suffer, but it was worth it. Pain and suffer, but it was worth it. Ya, seru. Seru. Terus gimana? Seru, terus malu juga. Malu juga. Gimana rasanya, Bang? Gimana perasaan kalian nih? Deg-degan. Malu. Terus mana? Deg-degan. Gimana pas latihannya? Seru sih tadi. Seru. Terus susah gak ngapalin gerakannya? Enggak. Terus sekarang happy nggak? Iya, happy. Happy dong setelah selesai. Iya, gimana? Happy bisa makan-makan, bisa dibagi-bagi permen, nggak belajar. Semangat. Oh, semangat. Ada lagi gimana nih? Ya, nih kita ada pembicaranya nih sih. Naratornya gimana narator? Susah ngapalin gerakan tangannya, Oh, susah. Terus sekarang gimana? tapi enak. Tapi enak. Udah happy. Kitanya seru nggak, guys? Seru, tapi udah bosan wis. Semangat nggak? Judulnya apa sih? Keren nggak ceritanya? Oke. Ada yang tahu nggak pesan dari cerita itu apa ya? Nggak tahu. Udah sama. Pesannya apa? Hati-hati di jalan. Tidak boleh membuli orang. Tidak boleh membuli. Betul sekali. Tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Tidak boleh memilih. Tidak boleh memilih teman. Menjadi pemberani. Menjadi pemberani. Menghormati. Menghormati. Menghormati nasihat orang tua. Saling menghormati. Saling menghormati. Ada lagi? Bekerja sama. Bekerja sama. Ada lagi? Harus mandiri. Saling mandiri. Udah. Ada lagi? Tidak boleh keluar sendirian. Tidak boleh keluar sendirian. Tolong menolong. Tolong menolong. Oke, ya semuanya. Terima kasih Tiga Argentina yang sudah bekerja keras, Yang mau latihan tiap hari, yang tidak mengeluh sama latihan. yang selalu berusaha nih ngapalin gerakannya. Iya, sehingga acara Assembly Tiga Argentina berjalan